Oke, jadi kalau kita lihat TWS yang ada di pasaran itu berbagai macam ya. Mulai dari harga yang murah sampai harga yang mahal. Bentuknya pun juga aneh-aneh. Dan beberapa brand kadang juga memaksakan bentuknya yang kesannya itu katanya sih bisa dipakai untuk segala macam situasi. Tapi ketika kita gunakan untuk olahraga yang ekstrim, dia gampang copot. Nah, di video kali ini saya akan membahas 4 TWS dari Soundcore yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dia bisa digunakan untuk main game, olahraga, tidur, bahkan untuk main VR juga. Dan perkenalkan, ini adalah 4 TWS dari Soundcore. Yang pertama adalah Soundcore Sport X10. Ini adalah TWS yang memang dikhususkan untuk berolahraga atau aktivitas outdoor. Desain dari TWS-nya ini terlihat simple dan praktis. Bahan-bahan plastik seperti ini harusnya tahan lama dan gak mudah rusak. Untuk earbuds-nya, dia punya kayak semacam cantolan yang ngiket earbuds kita dengan telinganya. Jadi kalian mau olahraga, mau pola apa aja, dengan ekstrim, itu nggak akan copot. Earbuds ini juga dilengkapi dengan fitur IPX7 rating waterproof, yang artinya dia tahan air dan tahan keringat juga. Ketika kita gunakan dia untuk olahraga ekstrim, contohnya kardio, kardio itu keringat saya biasanya bisa sampai berliter-liter, enggak sih ya, lebih juga. Tapi intinya keringat bakalan bercucuran, dan ketika dia kena earbuds-nya, jangan khawatir karena dia sudah memiliki sertifikasi IPX7 water resistant. Buat konektivitasnya, Soundcore Sport X10 ini menggunakan teknologi Bluetooth versi 5.2 yang low power dan dilengkapi dengan fitur hybrid ANC atau active noise cancelling. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari Soundcore Sport X10. Kira-kira seperti ini kalau misalkan kita gunakan di indoor. Untuk feel pemakaiannya, menurut saya dia juga udah nyaman. Ear tipsnya ini soft, halus, jadi nggak terlalu menekan ke telinga. Dan cantolannya ini membantu dia kayak semacam beban dia itu jadi dibantu di telinga bagian atas kita. Jatuhnya ketika kita pakai earbuds-nya ini ringan dan nyaman untuk dipakai. Tapi kalau kalian merasa ear tips bawaannya default-nya ini terlalu besar, tenang aja karena di dalam paket pembeliannya kita juga dapat berbagai macam ear tips. Mulai dari ukuran XS sampai XL. Wow, banyak ya. Kalau kita ngomongin kualitas suaranya, menurut telinga saya suaranya ini udah cukup rich, cukup clear secara keseluruhan. Jadi separasi antara musiknya udah bagus. Semua frekuensinya nggak ada yang ubur-uburan, nggak ada yang di boost, nggak ada yang terlalu dominan. Masuknya lebih ke balance. Dan kalau kita ngomongin konektivitasnya, ketika saya coba dia untuk play lagu ataupun streaming film, gak kerasa ada delay gimana gitu. Tapi kalau kita gunakan untuk main game, dan kemarin saya coba juga dia untuk editing, ya ada kerasa delay tapi cuma beberapa milisecond lah. Terus untuk ANC-nya atau Active Noise Cancelling-nya ini udah cukup nyaman. Dan kita bisa atur lewat aplikasinya yang namanya Soundcore. Di situ kita juga bisa setting ambient mode-nya. Terus karena ini TWS untuk olahraga, jadi saat kita buka aplikasinya di paling depan, kita lihat ada tulisan breathe atau bernafas ya. Dan ini adalah latihan pernapasan. Dan kalau kita pencet akan muncul pilihan yang bisa kita pilih, misalnya untuk warm up, untuk relaksasi, atau bisa kita custom sendiri juga. Selain itu di aplikasinya juga ada equalizer, dan kalau kita buka dia bakal muncul banyak pilihan profile equalizer yang bisa kita pilih atau kita custom sendiri juga. Dan dia juga punya fitur bass up yang kalau kita nyalain suara frekuensi lu-nya bakal kayak di boost gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi di gym, workout, kita kan butuh lagu yang frekuensi lu, lagu yang ngebass biar kita semangat gitu ya. Nah, tinggal nyalain aja fitur bass up-nya biar kita makin semangat. Kesimpulan singkatnya sesuai dengan namanya sih ya, Soundcore Sport, Soundcore olahraga X10. Jadi TWS ini memang TWS yang bener-bener digunakan untuk olahraga sesuai dengan segmentasinya. Ada cantolannya seperti ini, dan dia juga udah memiliki sertifikasi IPX7 buat kalian yang mungkin keringetnya kayak saya cepet banget keluar, dan banyak lagi. Karakter drivernya ini juga enak kalau kita gunakan untuk olahraga. Ada bass up-nya juga biar nambah kita makin semangat. Kalau untuk battery life-nya sama case-nya itu dia bisa tahan 32 jam. Tapi kalau single charge dia bisa tahan 8 jam. Tapi kalau ANC-nya nyala dia bisa tahan sekitar 6 jam. Seharusnya 6 jam udah cukup sih ya kalau kita gunakan untuk olahraga. Siapa juga yang kuat untuk olahraga 6 jam non-stop pasti juga capek. Dan kalau pakai TWS 6 jam biasanya telinga saya juga capek sih. Untuk chargingnya dia udah pakai Type-C, dan Soundcore Time kalau misalkan kita cas 10 menit dia bisa dipakai selama 2 jam. Kalau kita ngomongin kekurangannya, case-nya ini kurang nyakot dikit gitu, kurang ada magnetnya gitu. Terus kalau kita memang mau cari-cari kekurangan, ya dia nggak ada transparency mode seperti TWS-TWS lain yang harganya lumayan mahal. Tapi ini kalau dibilang mahal, nggak mahal juga sih ya. Dengan fiturnya yang seabrek ini,
banyak ear tipsnya, terus juga desainnya premium. Dia dibanderol dengan harga, coba kalian tebak harganya berapa? Harganya itu di bawah 1 juta, lebih tepatnya 900 ribu rupiah. Sekarang kita bahas TWS yang kedua. Ini produknya unik sih ya. Pernah nggak sih kalian itu ketika tidur dan pengen dengerin lagu, apalagi kalau kalian udah punya istri kayak saya, ketika saya dengerin lagu pakai HP, wah habisnya itu dilempar karena dia keganggu gitu. Makanya biasanya saya pakai TWS. Cuman TWS itu kan kadang kalau digunakan untuk tidur kayak rasanya ganjel gitu ya. Nah, Soundcore ngide bikin TWS yang namanya Soundcore Sleep A10 A10. Sesuai dengan namanya, ini tagline-nya aja udah Get a Peaceful Night Sleep ya. Jadi ini TWS yang dipakai untuk tidur. Di dalam paket pembeliannya pas kita buka boxnya, ini kita disambut dengan earbuds dan case dan ear tipsnya juga. Jadi earbudsnya ini belum dipasangin ear tips, tapi kita bisa milih dari ear tips yang udah disediain. Desain earbudsnya ini kecil dan ergonomis. Earbudsnya ini sekecil ini loh ya. Kecil banget, tapi saya tahu kenapa dia dibikin sekecil ini, karena ketika kita tidur itu biar dia nggak ganjel gitu, dia nggak natap ke bantal, jadi pas gitu kalau kita tidur. Jadi Soundcore sengaja mendesain Sleep A10 ini sekecil ini agar nyaman ketika kita pakai tidur dan nggak gampang copot. Kalau TWS pada umumnya yang nggak sekecil ini, kalau misalkan kita gunakan untuk tidur, antara dia digunakan pakai itu ngilu, terus kepentok sama bantal, jatuhnya sakit, atau ketika kita geser-geser ke bantal, itu TWS-nya juga lepas. Dan karena TWS ini dikhususkan untuk tidur, jadi dia wajib memiliki teknologi noise cancelling. Untuk feel pemakaiannya jujur dia cukup nyaman ya, walaupun earbudsnya ini menurut saya kecil banget, dia itu kayak pas aja di telinga. Terus karena dia nggak nonjol, fit di telinga lurus seperti ini, jadi kalau misalkan saya gunakan sambil gini, itu nggak kerasa sama sekali kalau ada TWS yang neken telinga saya. Jadi kalau digunakan untuk tidur, enak sih. Terus kalau yang sport tadi udah memiliki sertifikasi IPX7, nah yang TWS Sleep A10 ini dia punya sertifikasi IPX4 water resistant. Kenapa nggak dibikin IPX7? Karena jarang ya orang tidur keringetan itu. Kenapa dikasih IPX4? Mungkin ketika tidur terus ngiler ya, ngilernya itu sampai ke telinga masuk ke earbuds, dia biar earbudsnya nggak apa-apa gitu. Atau kalau bukan kalian yang ngiler ya pasangan kalian yang ngiler lah. Terus kan kalau di clown itu biasanya di sini ya, terus ngiler di situ di earbuds. Kok saya bacanya geli ya. Intinya seperti itu ya. Kenapa gak IPX7? Karena bukan untuk olahraga. Lanjut lagi untuk fitur lain, dia juga terintegrasi dengan aplikasi Soundcore juga, dan yang bikin saya suka adalah dia punya fitur sleep mode. Jadi kalau yang tadi punya fitur sport, ini punya fitur sleep juga. Yang di dalamnya ini udah ada background musik yang bisa membantu kita tidur lebih cepat. Contohnya kayak suara hujan, suara air, dan banyak lagi suara yang bisa kita pilih untuk membantu kita relaksasi biar kita makin cepat tidur. Canggih banget. Terus selain itu dia juga ada fitur sleep data, dimana kalau kita buka dia bakal kasih lihat data jam tidur kita, entah itu per hari, minggu, bulan, maupun tahun. Keren sih ya, udah kayak smartwatch, dia bisa ngitung data kita tidur. Kalau yang sport tadi data kita untuk olahraga, kalau ini data kita untuk tidur. Dan gak cuma fitur untuk tidur doang, tapi fitur untuk bangun pun juga ada ya. Jadi kita bisa pakai alarm di sini. Dan bayangin kalau misalkan alarm kita bunyi di TWS deket telinga kita, kalau kalian gak bangun sih kebangetan sih ya itu ya. Ini udah alarm di telinga banget. Terus ada fitur untuk jomblo juga yang gak ada ngingatin untuk tidur. Di sini ada sleep reminder juga. Kalau buat konektivitasnya dia udah menggunakan Bluetooth versi 5.2 dan playtime-nya diklaim Soundcore bisa sampai 47 jam. Untuk masing-masing earbudnya yang sekecil dan semungil ini dia bisa tahan 10 jam. Gila ya, awet banget. Kalau untuk delay-nya secara konektivitas ketika saya coba untuk musik, film pun ya mirip-mirip dengan Sport X10 tadi. Ya kalau digunakan untuk gaming masih ada beberapa millisecond ya namanya pakai Bluetooth yang nggak pakai wireless. Tapi karena ini digunakan untuk tidur, ya siapa juga yang mau nonton film sambil tidur kan nggak bisa ya masa gini. Filmnya kan kita jadi filmnya yang nonton kita. Terus kalau untuk karakter driver suaranya saya lebih suka yang Sleep A10 ini dibandingkan Sport tadi. Jadi dia itu lebih balance, lebih rich, separasinya bagus. Jadi kalau kalian suka-suka lagu akustik yang biar suaranya itu benar-benar natural, Sound Sleep itu karakter drivernya kayak gitu. Cuman kekurangannya dibandingkan dengan Sport X10 tadi, dia nggak built-in dengan mikrofon. Jadi kalau misalkan kita telepon dia tetap bisa, tapi harus deketin HP kayak gini. Mic-nya ikut di HP. Terus kalau untuk harganya dia lebih mahal sekitar 100.000 dibandingkan dengan yang Sport X10 tadi. Dia dibanderol dengan harga 1 jutaan ya. Cuman ya kekurangannya tadi mikrofon, siapa yang mau ubi, tapi banyak loh ya. Saya lihat Tomo juga biasanya sleep call gitu.
jadi kalau sleep call nggak bisa sih. Buat kalian yang suka-suka sleep call ya harus deketin HP-nya ya. Nggak bisa pakai TWS ini karena nggak ada mic-nya. Kalau tadi kita udah ngebahas TWS untuk olahraga, untuk tidur, sekarang kita bahas TWS untuk main game. Lebih spesifik lagi, ini TWS untuk main game yang pakai VR atau virtual reality. Jadi sesuai dengan namanya, ini adalah Soundcore VR P10. Jadi Soundcore VR P10 ini adalah TWS yang didesain untuk dipakai dengan device virtual reality dan juga udah support dengan game Meta Quest 2. Nah, yang membedakan TWS VR ini dengan TWS biasa adalah kalau TWS biasa hanya bisa pakai wireless Bluetooth, VR P10 ini bisa menggunakan dongle. Karena sejauh ini walaupun Bluetooth udah versi yang paling baru ya, versi 5.3 paling baru yang katanya low power, konektivitasnya lebih cepat, ya namanya Bluetooth pasti ada delay-nya kalau digunakan untuk main game. Caranya biar nggak delay dan tetap wireless adalah dengan pakai dongle. Dongle-nya ini sayangnya kecil ya, kalau saya yang pakai pasti gampang hilang, tapi untungnya Soundcore tetap ngasih kita solusi nih. Jadi di dalam case-nya ini kita bisa taruh juga dongle-nya dan magnetik, jadi dia nggak gampang hilang kalau kalian nggak lupa naruh di dalam case-nya. Untuk desain TWS-nya ini cukup futuristik dan keren ya, terutama casing-nya. Desain casing dan earbuds-nya ini mirip banget sama Oculus VR, terus ditambah LED warna ungu sampai earbuds dan tengah casing ini memberikan kesan yang futuristik banget. Dia sama seperti si Sleep A10 tadi, pas datang earbudnya ini belum dikasih eartips bawaan, tapi kita dikasih 3 pasang pilihan earbuds yang bisa disesuaikan dengan bentuk telinga kita. Wah, earbuds-nya ini kalau dipasang juga terlihat futuristik kan ya. Sayangnya ketika dipasang memang dia ada noise cancellation tapi nggak aktif ya. Noise cancellingnya ini dari eartipsnya, dan ini yang cocok dengan lubang telinga saya itu yang ukuran M. Ya kalau dibilang budek atau noise cancellingnya bagus ya oke, tapi sayangnya nggak ada ANC atau active noise cancelling. Dan kalau kita lihat di aplikasinya, tadi kan yang sport itu untuk olahraga, sleep untuk tidur. Beda-beda gitu fitur aplikasinya. Nah kalau di VR P10 ini aplikasinya kita bisa setting RGB dari LED di earbuds-nya ini. Terus kalau kita geser-geser dia ada kayak semacam breathing mode dan juga battery saving mode. Terus untuk fitur yang lain kayak equalizer control itu sama ya kayak yang lain, tapi yang membedakan adalah fitur super hearing-nya. Dan kalau kita nyalain, suara tembakan dan footstep itu lebih kedengeran. Kemarin udah kita coba di game FPS, game yang benar-benar nggak boleh ada delay, dan dengan dongle-nya ini nggak delay sama sekali sih ya. Dan footstep juga terdengar lebih keras, tembakan itu dari mana, kedengeran jelas juga. Terus ada fitur game and talk juga, tapi fitur ini cuma bisa dipakai kalau kita main pakai dongle. Jadi biasanya kalau misalkan kita main game atau nonton film, terus ada telepon masuk itu kan filmnya pause, gamenya juga ngepost. Nah dengan fitur game and talk ini ketika ada panggilan masuk dia nggak ngepost sama sekali. Jadi kita masih tetap bisa main game, nggak kalah. Kalau untuk kualitas suara dari TWS Soundcore VR P10 ini, bassnya lebih kerasa bold ya, karena drivernya udah di 11 mm. Kalau kita bandingin dengan yang sport, bassnya lebih nendang yang VR P10 ini. Terus kalau kita main game terus kita nyalain super hearingnya tadi, sebenarnya ini sama kayak fitur yang bass up di sport tadi, jadi suara bassnya itu kayak lebih ditekankan lagi, lebih dominan lagi, tapi suara mid dan juga suara high-nya itu masih kedenger, nggak terlalu dominan suara frekuensi low. Jadi suara footstep dan tembakan itu bener-bener kedengaran lebih jelas gitu. Terus kalau kita bicarain soal delay, Soundcore nggak kasih tahu tepatnya ada di berapa milisecond. Tapi menurut saya kalau pakai Bluetooth ya masih delay beberapa milisecond. Sama juga dengan yang seri sport dan juga seri sleep tadi. Tapi kalau kalian lagi main game FPS, game kompetitif yang nggak boleh delay, ya saya sarankan pakai dongle-nya tadi. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari VR P10-nya Soundcore. Tadi saya sempat dengar sih, suaranya sih menurut saya standar, tapi kalian bisa tulis di kolom komentar kayak gimana di antara sport dan juga sleep tadi. Sleep gak ada mic-nya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan sport, enak yang mana? Karena kalau kita main game menggunakan TWS ini, kita bakalan sering pakai mikrofonnya sih ya, terutama game-game PUBG atau kalian lagi Discordan gitu ya. Ya, kita bakalan sering pakai mikrofonnya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira suaranya seperti apa. Kalau kita ngomongin baterainya ini karena dia udah pakai Bluetooth versi 5.2 ya, yang low power, jadi dia bisa tahan 6 jam. Terus kalau kita totalin dengan case-nya, itu dia bisa tahan sampai 24 jam. Jadi TWS ini bisa dicas di case-nya ini sampai 4 kali. 6 kali 4, 24 jam. Kalau untuk kekurangannya, menurut saya adalah dongle-nya ini ya. Jadi kalau kalian pakainya iPhone, karena dongle-nya ini pakai Type-C, ya kalian harus beli dongle lagi Lightning to Type-C gitu. Jadi agak repot, tapi kan kebanyakan konsul-konsul lain
ini aja nih yang nggak mau pakai. Oh tapi kayaknya tahun depan dia harus pakai Type C ya, karena di ban sama Eropa. Jadi kalau ke depan iPhone udah pakai Type C, kalian udah bisa pakai inilah ya, nggak usah pakai dongle lagi. Untuk harga VRP10 ini dibanderol dengan harga 1 jutaan. Sekarang kita bahas TWS terakhir yang menurut saya ini dari semuanya slip tadi menurut saya udah unik. Ternyata ada yang unik lagi. Namanya kalau di boxnya ini adalah frames. Jadi ini TWS yang bener-bener tuh lihat ya. Dia pakai kacamata seperti ini. Jadi jatuh lagi. Jadi ini dibuat untuk orang-orang yang memang kebutuhannya itu hanya untuk telepon dan juga lifestyle. Ya dengerin lagu di sini sih bisa, tapi bakalan enak pakai yang ear tips, yang in-ear dimasukin seperti ini daripada pakai kacamata. Ini buat orang yang fashionable tapi tetap mau keep in touch dengan kliennya. Untuk desainnya ini ya dia kacamata ya, namanya aja frames. Tapi kalau kita perhatiin dia tuh ada speaker di bagian tangkai yang deket sama telinga. Dan ada bagian untuk chargingnya juga. Ngecasnya ini juga mirip kayak ngecas smartwatch. Buat kalian yang bingung speakernya ada di mana, jadi kalau kita perhatikan kan bagian tangkainya ini lebih tebal ketimbang kacamata yang lain. Jadi speakernya itu ada di sini, tuh di bagian deket telinga di daerah sini, dan dia nggak ada tombol-tombolnya. Dia pakainya touch sensor. Ini volume udah 100% sih ya. Kru gak Tom? Jadi kalau kalian, dia ada ear detection-nya juga ya. Jadi kalau misalkan kita copot, lagunya mati, kita pasang. Tuh, dia nyala lagi. Wah, ada sensornya di situ. Cuman kalau kalian pengen dengerin lagu yang bener-bener enak yang nggak di sini sih ya, karena kan lubang telinga kita di sini, tapi dia jatuhnya cuma kayak di sini gitu. Jadi kalau memang kalian carinya lagu, pengen dengerin lagu yang nggak pakai ini ya. Kalau kalian carinya lifestyle dan pengen cuman sekedar callingan aja, meetingan aja dan pengen bergaya, bisa pakai kacamata ini. Kalau untuk fitur touch sensornya dia ada di sebagian logo ini. Jadi ini kan lagunya nyala ya. Semoga nggak copyright. Terus kalau saya touch di sini di bagian logonya nih 2 kali dia akan pause. Tuh, lagunya berhenti. Ya kan? Terus kalau kita mau ngangkat telepon pas lagi pakai kacamata ini, dia ada mode privacy yang otomatis aktif. Jadi pas kita angkat telepon, suara teleponnya nggak akan bocor keluar. Kalau tadi kan lagu masih ada bocor-bocor dikit ya. Sekarang saya minta tolong Tomo untuk telepon saya. Dan apakah suara Tomo juga bakalan bocor? Kita coba. Halo? Oke, ini saya deketin sama mic ya. Tom ngomong nggak Tom? Tuh. Iya, suaranya memang lebih pelan sih ya, nggak sekenceng lagu tadi. Tapi kalau posisi saya seperti ini, terus mic-nya di sini kita anggap aja dia orang. Ada orang mau nguping gitu. Ngomong Tom. Nah, suara Tomo saya dengar. Tapi apakah kalian dengerin suara Tomo? Harusnya enggak sih ya, karena di sini suaranya cukup lumayan privacy, lumayan pelan gitu. Ini volume udah, belum 100% Tom. Coba 100% Tom. Ngomong Tom. Oke. Wah, ini jelas nih. Nah, apakah kalian dengar suara Tomo? Kalau kalian nggak dengar berarti fitur privasinya emang jalan. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari si kacamata Soundcore Frames ini ya. Cuman kan katanya dia punya mic noise cancelling yang bagus. Jadi saya penasaran apakah dia bisa memfilter suara keyboard mechanical yang berisik ini. Jadi kita anggap aja kita meeting terus ngobrol, habis itu apakah mic-nya ini bisa memfilter suara keyboard mechanical yang seberisik ini? Wah, jatuhnya. Kalau saya yang pakai jatuhnya kayak tukang pijit tadi. Tapi kadang rasanya kayak James Bond gitu ya kalau pakai dia. Kalau saya pakai jas sih, kalau pakai kaos gini kayak tukang pijet emang jatuhnya ya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar apakah suara keyboardnya ini bisa ke filter dengan baik. Jadi keyboard saya bagus ya. Cuman jujur untuk kacanya ini ya gelap sih ya. Lumayan gelap, jadi ini cocok kalau kalian lagi ke pantai atau di Jakarta ya. Saya kemarin ke Jakarta itu. Wah, cuacanya itu terik banget. Ya mendung beberapa kali tapi terik banget sih. Pakai kacamata kayak gini emang yang paling pas. Tapi kalau kalian lebih prefer warna frame yang lain, kalian bisa custom juga karena framenya ini bisa dilepas. Dan kalau misalnya kalian lagi di outdoor dan tiba-tiba hujan, tenang aja kacamatanya ini juga udah memiliki sertifikasi IPX4 yang tahan akan splash atau cipratan. Tapi kalau kita ngomongin baterainya ini sayangnya dia bisa bertahannya 5,5 jam ya, dia lebih rendah ketimbang TWS yang kita bahas yang lainnya tadi. Tapi mengingat dia keperluannya hanya untuk call, kalau dengerin lagu ya oke lah dikit-dikit. Tapi kalau kalian pengen puas dengerin lagu nggak bisa sih kacamata ini ya. Tapi kalau kebutuhannya untuk call aja, meeting, menurut saya 5,5 jam udah
cukup lah. Tapi yang perlu diingat ya, ngecasnya ini lebih ribet ketimbang ketiga TWS yang kita bahas tadi ya. Karena ini kan dia form factornya kacamata, kalau tadi kan tinggal masukin case aja. Ngomongin soal case, untuk nyimpen si Soundcore Frame ini kita juga dikasih case di dalam paket pembeliannya yang bentuknya sama kayak case kacamata juga. Untuk harganya saya belum tahu ya, untuk yang Soundcore Frame ini jujur saya belum tahu. Jadi nanti kalau saya tahu akan saya update di kolom deskripsi. Dan jadi itu tadi adalah 4 TWS dari Soundcore dengan berbagai segmentasi dan tujuan. Ada yang untuk olahraga, tidur, terus juga VR, main game dengan dongle-nya biar nggak delay. Dan ada yang untuk lifestyle, kacamata seperti ini. Jujur, kalau saya lebih suka ya yang sleep tadi. Karena saya orangnya itu, kalau saya hidup tanpa lagu, itu kayak abu-abu gitu, kayak ambigu. Jadi saya sesat gitu. Nah, Soundcore Frame ini sebenarnya produk yang bagus, cuman kalau kita gunanya untuk dengerin lagu menurut saya agak kurang sih ya. Dan saya adalah orang yang susah tidur kalau nggak ada lagu. Dengan adanya Soundcore Sleep tadi, seenggaknya bisa membantu saya untuk tidur lebih cepat gitu ya. Dan untuk kalian yang mau beli produk Soundcore by Anchor, jangan lupa pakai kode voucher Sound YouTube 2. Kalau kalian dari keempatnya tadi, kira-kira kalian lebih suka yang mana? Untuk olahraga, tidur, main game, atau untuk lifestyle? Jawaban kalian menentukan berarti kalian orangnya sukanya ngapain. Kalau kalian suka tidur, sama kayak saya berarti ya, suka tidur. Saya Dika Sabudi and see you on the next video. Bye-bye.